Segera kia sobik, kelihatan sobik. Itu harus mulai. Podcast direkod. Ayo tuh, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan mah tuh ngeunjuri. Sampurasun. Sana tuh kawan. Kan mulai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. bahas kurang. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi dengan saya Rani atau Rara Tarot, tapi kali ini saya nggak bawa tarot, saya bawa HP. Kita lagi ngapain nih? Lagi Lagi duduk-duduk manis. ngumpul-ngumpul aja. Ceritanya sih ngobrol Iya. sambil ngopi. Itu master. Master pun bingung. Saya baru datang. Betul, ini saya baru datang. Tiba-tiba ditolong. Yang memperkenalkan diri masing-masing. Saya Deris sebagai backup kameramen. Dan ini Master Ted. Master. Kali ini saya nggak sendiri. Iya. Tadi ada teman-teman saya nih dari Goseri juga. Sini ada kameramen Emil atau Milo, ada Master juga, ada Master Marte. Terus ada backup Master khusus untuk kameramen Kak Deris. Terus sambil santai kita ngobrol-ngobrol ya, saya mau tanya-tanya juga sama kalian nih. Boleh. Pertama sama kameramen dulu. Kok saya? Anda. Kenapa harus saya dulu? Kan ada master. Oh, mau Master dulu. Iya. Saya malah nggak ngerti itu, saya baru datang. Ayo kameramen dah dulu. Ya, kameramen soalnya. dulu. Sejak kapan Anda menjadi kameramen untuk Goseri? Sejak kapan saya jadi kameramen Goseri? Semenjak Goseri ada. Itu 2020 kan. 2021. Goseri kan berapa tahun? 2 tahunan gitu. 2002. 2022. Iya, 2022. Saya jadi kameramen di Goseri. Sebenarnya jadi kameramen itu waktu di Paguyuban. Itu pakai TV. Kacau. Tip ya. Jangan pakai Pakai bantit. sebelumnya emang ya sempat jadi bukan kameramen sih, cuma nge-vlog biasa. Nggak pernah ada itu ya. Nggak pernah ada video yang serius gitu. Explore. Ya di Paguyuban. Tip. Nggak, aku tanya dulu deh, tahun bergabungnya. Sama Kalau kamu berarti kan dari awal berdiri Goseri. ya Pak Teddy, Pak Teddy. Pak Marte dari berdiri Goseri juga ya? gabung Iya. Nah, ini yang paling bungsu berarti Panderina. terakhir. Emang paling terakhir masuk ya, tapi kita karena udah lama sebetulnya dari Udah waktu lama, udah ada 10 tahunan lah kenal mereka. tahun gimana hore ya. Baca. 10 tahun lagi. 10 tahun nih kan mau nih. Aduh. 10 tahun kali kenal sama dia. Sebelumnya mereka ini kenal dari Paguyuban. Ya, beberapa tahun yang lalu terus sempat bisa ketemu lagi. Ya kalau kita niat silaturahmi, niat dari Niat baik. saudara, keluargaan, niat baiknya ya akhirnya dipertemukan kembali walaupun bermacam-macam cobaan, fitnah, ya gitu. Pengalaman Anda. Pengalamannya banyak yang pahit. Udah nggak usah curhat. Nggak ada sesi curhat. Terus apa lagi ya? Apa? Oh, masih menarik nih soal kamera. Iya.
pengalaman apa yang dirasakan setiap eksplor, karena kan kalau eksplor itu kan eksplor ini kan eksplor tentang jurigannya, berarti kita kan dengan jurigan. Terus gangguan pasti selalu pada kru, karena apa, kru kan bukan master, kru bukan master, orang biasa atau awam mungkin ya, master ya biasanya kena serangan atau gimana gitu. So pengalamannya gimana sebagai pengalaman itu kemarin diulang Iya, tahu ya. Pengalaman sebagai kameramen di GoSeri di saat eksplor. saat eksplor. Banyak sih pengalaman saya sebagai kameramen di situ tuh, gangguan-gangguan saat ekspor pasti ada. Cuman awal-awalnya saya cuma merasa biasa aja. Ya di ekspor pertama, kedua mah masih biasa Masih ya. biasa. Nah, pas ekspor next beberapa kali ekspor yang mungkin karena kita sering bareng sama ahli-ahli spiritual gitu, kayak sama master, setiap hari kita sering ngobrol bareng, terus di setiap ekspor yang mungkin ada kepekaan yang mulai sedikit masuk. muncul kepekaan itu, dan saya jadi bisa mulai merasakan hal-hal yang Positifnya juga Positif, ada, negatifnya ada. negatifnya juga ada. bisa merasakan hal yang goib kayak begitu, gangguan-gangguan itu makin terasa. Terus kan lihat dari beberapa ekspor ada pertama kesurupan ya. Kesurupan itu waktu di villa itu berapa ya? Villa Ciwidey yang part kedua. Nanti bisa dilihat. Di situ itu pertama kali si kameramen kena. Sebenarnya serangan udah beberapa kali dia kena, tapi saat kemasukan bener-benernya itu waktu di Villa Ciwidey yang part 1 ya kalau nggak salah. Part 1 mah itu masih gangguan biasa. Pas satu kan kalian keburu kabur. Ya, keburu kabur. Gara-gara ada sesuatu itu ya. Part Keburu 2 kabur. berarti ya. Berarti yang part 2. Jadi sebenarnya saya tuh ada memori buruk di villa itu. Memori yang benar-benar buruk dari pertama explore di part 1, terus tiba-tiba mulai kerasa parahnya itu pas di part 2. Mungkin kondisi badan juga mendukung, lagi nggak fit waktu itu, terus lagi capek, terus malamnya kita langsung eksplor, pulang kerja malamnya eksplor, kondisi badan lagi nggak enak, terus ya lah, ada memori buruk lah di situ di tempat itu. Kebetulan itu saya nggak ikut ya. Belum ada ya. Iya, ada belum ada. Part satu, Belum part dua belum lahir. Wow. Masih dalam kandungan. belum ketemu. Belum ketemu. Masih sibuk di paguyuban Tit. Paguyuban. Tit. Sensor. Terus balik lagi ke yang tadi, setelah pengalaman itu baru dari situ terus ya. Ya. Sudah Keasah mulai- lagi. Maksudnya Gimana maksudnya? maksudnya mulai- di tiap explore kena terus. Saya perhatikan sih gitu. jadi kayak Jadi keasikan. keasikan. Terlalu menikmati. Mungkin karena si KUK-nya Suka. suka leluasa di badan dia gitu. Lebih lebar. Masih belum bisa mengontrol sebenarnya. Belum bisa mengontrol karena mungkin baru pertama kali merasa kayak gitu, jadi masih belum bisa dikontrol. Kalau misalnya setiap ekspor pasti kena terus karena sayanya masih belum bisa ngontrol. Kalau sebelum pasukan biasanya rasanya apa? Mungkin kalau buat setiap orang lain yang lain-lainnya pasti beda-beda ya, beda-beda pas mulai terasa kesurupannya. Kalau yang aku rasain itu perut mules, kayak sesuatu dari bawah tuh naik ke atas, mules kayak pengen muntah, terus si mata tuh kayak ngantuk, tiba-tiba kayak ngantuk aja, terus agak pusing, telinga agak berdenging sedikit, Akhirnya nggak sadar dan akhirnya ya gitulah. atau sadar? Terus sadar. Gimana ya? Sadar nggak sadar?
Jadi tetap merasakan gitu. Tetap merasakan. Sekarang saya pindah nih ke bapaknya dulu. Master. Saya potong. Saya mau tanya ke master saya penasaran soalnya. Wah, nggak jelasin. Hostnya gelo ini. main potong Kan ngotong wae. Durasi berakhir. Durasi. Iya. pekerjaannya perfeksi. Terus tanya ke master. Apa yang terjadi sama kameramen sebenarnya? Kan waktu bukan waktu di ekspor pertama kedua itu biasa aja. Memang dia penasaran kan cuma tulis kamera atau apa gitu. Nah setelah dari situ dia masukkan. Nah dari situ teh apa yang terjadi sama dia gitu? Dia punya basic ada juga dia. Nah, begitu pas sekali sudah kemasukan, itu tadi saya bilang dia merasa sudah wadah itu udah merasa terbuka untuk ke yang lain-lain. Siapapun yang mau ke kameramen silahkan masuk dan dia pun mempersilahkan, tidak ada pertahanan yang apa terlalu kuat. Terlalu di los. Ya, di los. Beberapa kali kan dia ngomong ada, tapi dia los ikutin. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian menarik gitu. Kadang-kadang kan netizen suka kalau lagi kemasukan. Tapi nanti mah giliran nantinya yang lain-lain juga kena gitu. Topi jiwa iya, bosen. Bisa sebetulnya begitu, cuman kan kadang-kadang ya itulah, makhluk itu kan juga milih-milih. Iya. Apalagi orangnya itu yang punya kadang nggak nerima. Iya. Jadi bisa. Nah, kebetulan ini juga pada ini juga disukai sama astral. Aku mau Tuhan paling seksi kalau begitu. Dan Sama makhluk emang astral aja kamera- gue disukain. Memang kameramen itu satu, kalau dalam ekspor ya, itu suatu hal yang kunci kan, karena dia yang ikut kan. Megang Dia kamera. selain master. Jadi makhluk-makhluk yang di lokasi, dia untuk menggagalkan acara itu pasti nembaknya juga ke kameramen. Master. Jadi ganggu. Nah, setelah kemasukan part kedua itu ya pas di part 2 itu mulai berbuka, mulai karena berikutnya dia udah mulai gampang dan mulai terbiasa. Terus ada yang harus diatasi gitu atau gimana biar nggak kena terus itu atau gimana tuh master biar atau biarkan aja gitu Biarkan saja, umpan. biarkan aja. Korbanin dong. Biarkan aja, yang penting potensinya kita kasih. Tenang nanti tenang. Ya makanya dari situ biasanya kameramen sendiri. Iya kan ada belakangnya. Nah sekarang ada backup kan. Di backup ini nanti yang memfilter. Tapi nggak apa-apa kalau udah beres ekspor mah mau kemasukan juga kayak kemarin di Pilamang itu habis selesai kan Ini hotel. Nah, ya itu jangan sampai kak mengganggu kerjaannya lagi. Iya, masalahnya ada backup merah. Iya sebenarnya waktu itu juga hampir-hampiran Hampir-hampiran mau. pas di lantai atas. Iya makanya sekarang kan pakai backup master. Kalau dulu dia sendiri aja paling sama saya gitu jalan-jalan gitu. Saya juga siapa sih? siapa? Saya nggak tahu, saya lupa. Saya lagi nggak tahu. Audisinya saya. Mendadak amnesia ya. Iya. Terus saya mau tanya sama Kak Deris. Sejak kapan gabung? Terus kenapa memilih bergabung dengan kami? Sejak gabung itu udah berapa bulan ya, walaupun baru tapi rasa lama. Soalnya udah sering bagi saya waktu melihat aktor-aktornya yang luar biasa gitu di YouTube-nya, sangat bagus, pokoknya bagus lah. Saya tertarik
satu tertarik yaitu dalam postingan-postingan YouTube-nya, kedua mencari silaturahmi juga, keluargaan, Kalau udah kenal lama kita ya. sama yang lainnya gitu, sama master dan juga udah kenal lama sih. Cuma Baru kalau dekat dekatnya sekarang. Terus ada pertanyaan lain nih. Ini keluar dari pereksploran. Tanya dikit aja. Kak dari sini orang asli orang Cidaun ya. Iya. Ini saya penasarannya udah lama sebetulnya. Cidaun itu di mana sih? Cidaun itu berada di Cianjur Selatan, pantai selatan Jayanti. Terkenalnya kan katanya sama mistis. Iya, Yang iya sih. mistisnya santet, guna-guna, Emang ada. seperti itulah ya. Sebenarnya ada, tapi beda-beda orang. Tidak semua orang punya bisnisnya. Tiap orang bisa. Enggak juga. Tapi ada Setidaknya orang. penjagaan diri Iya. gitu. Kalau penjagaan diri, ya kebanyakan jagaan diri. Bisa menjaga diri, bisa mengobati. Terus bedanya dengan apa guna-guna atau santet Jampang itu apa? Karena yang saya tahu kan yang terkenal tuh Jampang gitu. Jampangnya Jampang mana? Banyak Jampang. Ya tahu, saya tahunya Jampang aja. Ya Jampang bedanya sama Bat Jampang itu sebenarnya nggak ada bedanya, sama. Cuman sama orang-orang Jampang itu lebih nekat, lebih berani lagi untuk mencelakai orang tanpa berpikir apalagi sakit hati. Terus katanya di sana tuh ada itu mitos atau fakta aku nggak tahu ya, makanya nanya langsung. Katanya kalau orang Bandung itu nggak boleh main air di sana. Nah itu kenapa? Ya itu fakta. Benar itu. Saya lihat sendiri dan saya bisa merasakan sendiri. Pengalaman nggak? Ya ada di situ banyak-banyakan orang Bandung asli. Emang setiap kalau renang mencari ikan bisa langsung keseret air. Jadi maksudnya Ya hilang. hilang enggak, Bawa arus. bawa arus. Kadang ada yang hilang, jasadnya enggak kembali lagi ke pinggir. Pasti mah inali lagi aja. Ya. Dan beberapa saya itu di kebetulan satu kampung lah, beda desa. Karena orang situ juga, tapi istrinya orang situ, tapi suaminya orang Bandung. Kebetulan dia lagi cari ikan di jalan, ya ke bawah keseret ombak ke tengah. Udah beberapa bulan, pokoknya nggak ketemu aja jasadnya. Nah begitu datang ke dalam mimpi orang tuanya, anehnya lagi itu orang tuanya bisa hamil lagi. Bisa hamil? Iya, tanpa ada bapaknya. Oh, Keajaibannya. Terus udah lahirnya itu kayak anaknya yang udah meninggal ke bawah air. Berarti maksudnya reinkarnasi mungkin ya. ini enggak karena kita kan di dunia mistis ya. Kopi dulu lor. Jadi maksudnya itu teh hilang. Jasanya bisa aja kan kalau logikanya bisa ke dimakan bawah lagi. ikan gitu Enggak. kan ya. Berarti ini Datang ke dunia lain. datang ke mimpinya, datang ke mimpi bawa. Enggak maksudnya teh si ragana eta teh ka mana gitu. Nggak tahu wallahualam, itu datang ke mimpi, raganya itu ada di keraton Anjing Api. Oh, Masih berhubungannya ke situ ya. Iya, berarti masih ke ada masih. Ya kan itu Cidaun itu masih laut selatan, apa pantai selatan. Kebetulan yang di Cidaun Cianjur Selatan yang pedangnya Bloro. Namanya Cianjur Selatan. Paham. Misalnya waktu itu pernah ke sana ke Cidaun, itu ngeliat Iya, waktu itu ya. arus, ngeliat arus ombaknya juga muter gitu. Muter, jadi benar-benar kalau kita berenang di situ udah itu bawa ke tengah. Gitu. Dan itu pengalaman saya sendiri waktu kecil ya. Waktu kecil waktu kelas SD kelas 4 ngambil ikan, kalau itu mah ikan impun yang disirip itu di ombak. Orang-orang udah pada teriak, saya udah ada di tengah-tengah.
sama teman yang bawa undangnya itu buat naruh ikannya itu, terus bawa siripnya, saya bawa sirip, kita tahu itu udah ada di tengah, orang-orang yang di pinggiran tuh pada teriak-teriak. Dan alhamdulillah anehnya saya udah ada di pinggir, Balik lagi ke pinggir. orang udah di tengah-tengah banget gitu, udah ini tuh nggak napak ke pasir bawang, nggak, sering itu terjadi kayak gitu. Pindah sendiri. Iya, pokoknya udah ada di darat sendiri aja, sampai ikannya udah kemana lah itunya udah bodo amat, yang penting nyawa sendiri diselamatin sama teman. Tapi begitu ya karena pertolongan Allah juga, saya sebisa mungkin ya udah sambil baca-baca, tahu udah ada di pinggiran pantai aja. Nah ini mah harus bikin scene khusus untuk memuat tentang Cidahunya. Main ke sana. Sambil main. Kita udah pernah main Pak, masalahnya saya di jalan ribu. Kongkek. Saya ribu itu di jalan. Jangankan Anda, saya bawa orang- mobil juga orang ribu. mereka itu nggak nginep, cuma sehari bolak balik PP. Makanya nanti kalau saya kesana saya minta dibius. Kalau Jadi kesana saya nggak tahu. paling cukup pas 1 minggu, jangan khawatir masalah makanan. 1 minggu, muka lu peang mau kerja gimana anjay? Soalnya gini, di sana kan banyak untuk ditelusuri seperti pantai Serek, Apra, Siliwa. Itu jadi kalau buat kita ini ya untuk mencari misi-misi kayak gitu, makhluk-makhluk kayak gitu itu banyak di sini ya. Ya. Buat ekspor juga itu lebih bagus. Jadi mah bukan podcast saya, ini mah sharing-sharing. Iya. Saya mau nanya lagi nih master. Balik lagi ke master. Kebetulan Master Marta ini ustadz juga, jadi kan saya mau tahu ya. Itu yang berat itu, bahasanya itu Ustaz. Jadi penjelasannya tentang ini yang orang-orang Bandung yang hilang di Cidahu ini kira-kira gimana tuh Mas? Kemana ya tuh penjelma tuh gitu? Apa badannya dimakan sama ikan? Apa dianya memang pindah gitu ke Pindah alam. alam lain? Ada alam lain pasti pindah ya, maksudnya sama raganya gitu pindah. Maaf dulu dipotong ya. Dan anehnya setiap kalau udah dapet korban, ikan itu pada muncul semua. Wah, itu keren. Beli berarti. Oh, jadi kayak semacam Ikan itu pada tumbal pokoknya gitu. ikan itu pada keluaran semua. Silakan, Ustaz. Udah. Todong ini mah bener. Pertama saya mau bukan Ustaz. Saya jawab dari sisi apa sih pengalaman dalam hal spiritual aja ya. Karena memang dalam hal itu untuk tempat tertentu, terutama pantai selatan, itu pastilah punya kisah cerita tersendiri seperti itu. Ya, kalau kita berbicara secara agama pasti akan berbeda gitu pandangannya. Iya. Itu bicaranya secara kita di hal-hal yang spiritual aja. Memang sering terjadi seperti itu, tempat-tempat pantai selatan itu dikuasai oleh apa namanya masing-masing perwilayah ya. Iya. Tapi Pada punya wilayah. kalau di jauh katanya ada apa? Oh, dan beberapa itu kita saling menghormati kisah cerita seperti itu, saling berhusnudon saja kalau dari sisi, cuman kalau kita mau tarik apa namanya tarik belakangnya, kita kembalikan lagi semua atas persepsi. Itu aja lah secara Pertanyaan, nggak ada pertanyaan lagi, udah habis betulnya banyak. Tapi saya memberikan harapan-harapannya untuk dosen satu-satu semuanya, kecuali saya. Dari kamera ini. Oh, dari saya dulu. Harapan saya ini di Goseri, untuk Goseri khususnya ya, kita semakin kompak, semakin solid. Sampai nunutan. Udah makan bubur tadi. Kopi dulu tuh. Ya,
makin lebih di kan di Goseri itu kita mengaku diri kita tuh kalau kita udah sebagai keluarga, Iya. udah benar-benar persaudaraan. Coba kita tonjolkan lagi, Disolidkan lagi. disolidkan lagi persaudaraan kita tuh seperti apa, tampakkan lagi. Yang penting mah kekompakan, kesolidan, kepercayaan dan persaudaraan. Enggak dari Jadi kedepannya ya lebih kita lebih larinya husnudon, Ya. jangan saling menyalahkan, jangan saling aku-akuan gitu, termasuk master gitu. Jadi kita ini apa sih, kita ini semuanya pelaku wayang. ya kan, kita Di dunia semua ini hanya wayang. rekap, kita ini sebuah perjalanan untuk balik lagi. Akhirnya kan innalillah. Jadi mudah-mudahan bisa kalau bagi saya sih berkah Ya gimana? Ya dari Kak Deris gimana? Kalau buat saya untuk Goseri, semoga ditambahkan kesulitan lagi, sukses terus, bekerja terus, sambil kita sama-sama keluarga semua saling kompak lah gitu. Soalnya kalau misalnya kita kompak, Iya, kita benar-benar solid dalam persaudaraan, Saling pasti bertukar kreativitas pikiran. itu bakal Iya, muncul dengan saling. sendirinya. saling bertukar pikiran, semangat. Tapi jangan salah, dalam keluarga itu kalau berselisih itu suatu hal yang Biasa ya. Hal yang wajar. cuma kita mengambil jalan tengahnya itu tadi kita harus ada hikmah. Kita harus mau saling memaafkan, saling berdiskusi. Dan kita tuh ada di dunia entertainment. Goseri ini termasuk entertainment. Dimana kita tuh dituntut untuk profesional. Ya, Dimana harus bisa memilah-milah antara masalah pribadi sama masalah Goseri. di Goserinya profesional. Jadi masalah pribadi jangan campur adukan. Ya, Kalau Anda tidak bisa, ya sudah. Itu aja sih. Kalau di Goseri menyatukan beberapa kepala untuk menjadi satu itu memang susah. Seperti lagu Goseri. Bisa dicek nanti lagu Goseri. Promosi ya ujung-ujungnya. Aduh. saya selain master kan di Guseri saya ketua Guseri ya, Iya. bukan teman-teman ya. Selama jadi ketua itu begitu banyak masalah internet kan. Tiba-tiba harus jadi ini ya hakim gitu. Iya, makanya Harus menjadi bijak. hakim. Dan saya juga menjadi pengacara. Otomatis. Jadi itulah intinya. Jadi itulah keluarga. Dalam keluarga nggak kan harus juga, pilih-pilih ya. dalam keluarga kan juga ya kadang-kadang kan dilanjut kakak adik kan ribut. Nah, orang tua ya harus adil harus bijak. Ini mungkin Mudah-mudahan semakin dengan banyaknya situasi intern yang berbeda justru menjadikan kesatuan yang kuat. Entertainment itu keras lur. Nah Keras, Lur. itu kita itu entertain, kita itu menghasilkan karya. Jadi kita cari yang terbaik, jangan ada baper dalam hal itu. Masalah dikit mau keluar. Nah, bisa. Terus kita juga mau dia kasih poin. Dia sendiri yang begitu ya. Konyol. Padahal sutradara suka baper. Orang baper. Wah, kasihan kamu orang. Ya. ya udah kita ingetin lagi
untuk like, subscribe, dan komen, terus share juga channel kesayangan kita, channel Terus sharing production. iya biar kita semakin semangat, semakin menjunjung tinggi lah. Seperti Melayang tinggi. kayak logo kita elang terbang. Raja Wali. Go Seri. Raja Wali. Makanya sedih. Terus ada lagi satu akun TikTok, jangan lupa nih ya di follow. Namanya Biru Nevi. Yang punya TikTok di follow juga. Selain nge-follow yang Goseri Production. Jangan lupa ya. Cuma TikTok. Ketewek. Udah, kemarin nutup itu. Dia mau menjual kita berdua. Ya, cukup segitu ya. Hostnya gue. Jadi malam hari ini kita tuh hanya bukan Jadi podcast. sebetulnya kehadiran Master di sini dadakan ya. Dan kita grogi. Kita tidak direncanakan. Rencanakan untuk Iya, duduk di sini. Obrolan santai. Jadi nggak terlalu serius juga, tapi terkonsep. Tujuan kita. Ya udah pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goseri Gaskeun.